Hai teman-teman, kembali lagi bersamaku Hana Maria Manalo. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan dari mara bahaya. Di video kali ini aku akan membahas mengenai seni pertunjukan Mamanda. Seni pertunjukan Mamanda yang berasal dari Kalimantan Selatan. Tonton video ini sampai habis ya. Mamanda. Mamanda merupakan salah satu kesenian atau pertunjukan daerah Kalimantan Selatan. Mamanda mulai dikenal pada awal abad ke-20 dengan nama Badamuluk. Kata Badamuluk diambil berdasarkan cerita yang dipergunakan saat itu. Berupa cerita yang berasal dari syair Abdul Muluk. Abdul Muluk berarti melakonkan Abdul Muluk. Nama Mamanda didasarkan atas kebiasaan raja memanggil wazir atau mangku bumi dengan perkataan Pamanda atau Mamanda. Mamanda mengandung 3 unsur seni, yaitu gerak atau lakon, nyanyi, dan tari. Gerak dengan monolog dan dialog merupakan unsur utama yang membangun adanya Mamanda keseluruhan. Nyanyi dan tari merupakan unsur pelengkap di samping lawak yang juga merupakan bagian dari Mamanda. Mamanda dimainkan dalam bentuk arena sentral 4 persegi panjang dengan perlengkapan yang sangat sederhana. Posisi para pemain saat berlakon berada di tengah-tengah penonton. Untuk penerangan dipergunakan beberapa lampu Storm King dan di tempat raja bersemayam diletakkan sebuah meja kayu. Sebagai musik pengiring di samping arena terdapat seperangkat peralatan orkes Melayu, sebuah kendang yang dinamakan babun dan gong. Babun berfungsi sebagai genderang irama tertentu disertai dengan pukulan gong, yang selalu diiringi dengan suara gaduk. Setiap pelaku yang keluar dari kurung sari atau kamar ganti selalu diiringi dengan suara gaduk. Pelaku Mamanda biasanya terdiri dari 3 golongan, yaitu raja beserta bawahannya, orang miskin, dan komplotan perampok. Pembagian ini memberikan gambaran 3 lapisan masyarakat, yaitu kaum bangsawan, rakyat jelata, dan para penjahat yang biasa melakukan kekacauan. Cerita Mamanda berkisar pada sebuah kerajaan yang digambarkan sebagai negara kaya raya tidak kurang suatu apapun dan tak terkalahkan, berkat pimpinan rajanya yang bijaksana. Setiap perkataan bawahan selalu berisi sanjungan puji terhadap raja. Walaupun demikian, masih ada golongan rakyat jelata yang hidup selalu kekurangan, tetapi tabah dan bersifat jujur. Di samping itu, ada lagi satu golongan pengacau negara dalam bentuk komplotan perampok. Gerombolan inilah yang menyerang kerajaan. Pada akhirnya, si miskin datang membela negara dari kekuasaan perampok. Dengan ketangkasan dan keberaniannya berhasil menyelamatkan negara. Untuk jasanya itu, dia dikaruniai harta pangkat atau dikawinkan dengan putri raja. Ada 2 aliran yang dikenal pada Mamanda, yaitu Mamanda Batang Banyu dan Mamanda Tubau. Mamanda Batang Banyu yang berasal dari daerah Margasari sering pula disebut dengan Mamanda Periuk. Mamanda Tubau merupakan perkembangan baru dari seni Mamanda yang pengaruhnya cukup kuat dan terkenal di daerah asalnya, yaitu Desa Tubau, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ciri-ciri Mamanda dapat dilihat baik dari segi bahasa, simbol, humor, estetika, maupun tipe cerita. Dari segi bahasa, pada umumnya bahasa yang digunakan pada Mamanda yaitu bahasa Melayu Banjar. Dengan menggunakan bahasa Banjar, pelakon Mamanda lebih mudah berkomunikasi baik dengan sesama pelakon maupun penonton. Dilihat dari segi simbol, Mamanda sebagai sebuah bentuk kesenian rakyat tidak hanya menyajikan ekspresi yang bersifat permainan, tetapi juga menghantarkan simbol-simbol kehidupan manusia dalam simulasi makhluk berbudaya. Dilihat dari segi humor,
Dalam Mamanda, pada fase-fase awal lahirnya Mamanda, unsur yang berisi nilai humor hanya dilakonkan oleh Hadam dan Inang. Dua pelakon tersebut berperan sebagai pesuruh istana sekaligus pengasuh anak raja. Pelakon lain tidak diperkenankan bersikap lucu sebab mereka tetap harus memelihara fungsinya sebagai staf kerajaan. Dilihat dari segi estetika, Mamanda adalah sebuah model interaksi manusia dengan segala kedudukan dan fungsinya, serta dikemas dalam bentuk ekspresi gerak tari, lagu, dan tetabuhan. Simbol yang disimbiosekan dengan nilai kearifan lokal atau kultur Banjar. Estetika lain dari gambaran Mamanda adalah struktur yang bergerak mengikuti alur cerita yang bermula dari ladon, sidang kerajaan, jalan cerita, dan babujukan atau anti klimaks. Dilihat dari segi tipe cerita, sumber cerita pada Mamanda cukup banyak yang bersumber dari cerita seperti Kisah 1001 Malam, cerita rakyat, syair, dan hikayat yang dipandang memiliki etika yang dapat diambil sebagai inspirasi untuk menata perilaku masyarakat. Selain itu, bisa pula bersumber dari kehidupan karena Mamanda dalam ceritanya merupakan aktivitas kebudayaan rakyat yang merefleksikan kehidupan sehari-hari, baik yang berkenaan dengan sejarah, romantis, kritik sosial, maupun yang bersifat penerangan atau pesan-pesan pembangunan. Mamanda biasanya dipertunjukkan pada malam hari untuk menghibur masyarakat. Adapun tahapan-tahapan Mamanda ialah 1. Lagu atau lagu Banjar. 2. Ladon atau konon. 3. Perkenalan penganan dan pangiwah. 4. Sidang kerajaan. Yang terakhir, yang kelima, ialah babujukan. Baiklah teman-teman, cukup sekian yang bisa aku sampaikan mengenai seni pertunjukan Mamanda. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaianku ini, mohon dimaafkan. Akhir kata, aku ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!